Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi di sini kita baru aja cobain custom kernel dari Ryzen ya. Dan di Ryzen yang terbaru ini sudah fix untuk di video, audio kalau salah dari changelognya, dan saya juga baru cobain sih masih aman. Dan di sini kerasa bedanya dari sensitif layar ya. Di sini makin smooth atau makin licin saya ngerasain ya di kernel Ryzen ini. Padahal saya nggak pakai Magis, saya nggak pakai modul touchscreen, tapi cuma pakai kernel Ryzen aja sudah licin ya untuk layarnya guys. Oke, untuk lebih lengkapnya bisa lihat di video ini aja. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu guys. Let's go, kita tes di Android 12 Nusantara Project Redmi Note 8 guys. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat ganti custom kernel ya. Di sini saya sudah siapin file kernel dari Ryzen kernel ya, dan ini updatean yang terbaru di 2022 bulan 3 ini. Dan saya lihat di changelognya sudah fix di audio dan video ya. Kalau saya lihat dari changelognya sih guys, karena di versi sebelumnya tuh dia masih ngebug ya untuk di video. Oke, dan di sini kita tes di Redmi Note 8, dan di sini kita pakai Android 12 dari custom ROM Nusantara Project ya. Jadi sebelumnya kalau Nusantara Project nih bawaan kernelnya biasanya standar ya. Di sini saya sudah pernah ganti ke 16 kernel untuk di Android 12. Dan biasanya kalau di Android 11 dulu saya lebih suka pakai Ryzen daripada 16 ya. Cuman di Ryzen kernel ini untuk di Android 12 kadang suka ngebug di bagian video. Jadi beralih ke 16 sementara karena di sini masih aman ya untuk nge-record. Karena saya kadang juga sehari-hari pakai nge-record, pakai foto juga ya di device ini. Jadi cari yang aman lah untuk penggunaan sehari-hari biar enggak ngebug gitu ya. Oke, dan saya lihat dari changelog sudah fix, nggak tahu beneran fix atau nggak tahu ya, karena kita belum tes ya, karena di sini kita masih pakai 16 kernel untuk di Android 12 ini. Dan untuk performa 16 sama Ryzen kurang lebih hampir sama sih kalau dari pengalaman sebelumnya di Android 11. Ya hampir sama untuk performa, tapi lebih ke hemat ke Ryzen ya. Kalau saya ngerasa sih penggunaan saya sebelumnya 16 lebih borosan untuk penggunaan sehari-hari. Tapi kalau buat ngegame kalau di Android 11 mungkin pakai Predator aja ya. Android 10, 11 Predator, cuma di Android 12 belum ada update ya untuk Predator kenal. Jadi kita cobain Ryzen aja guys. Kita sudah siapin filenya, nanti kita tes di sini ya Android 12, dan harusnya support di Android 11 12 untuk di Ryzen. AOSP dan MIUI harusnya compatible ya, di 16 juga MIUI sama AOSP support. Dan kernel dari yang dua ini sama aja standar ya, nggak ada perubahan dari GPU ataupun CPU nya, kecuali mungkin di kernel simple ya. Kalau simple pernah ada overclock GPU, cuma saya nggak, kurang suka pakai ya. Saya lebih suka pakai yang standar. Di device saya ini juga saya nggak pakai Magis karena saya pakai kebutuhan yang nggak perlu Magis ya, jadi saya nggak aktifin Magis di sini. Dan kita tes rolling test kalian ya di sini guys. Jadi kita tes sebelum kita ganti custom kernelnya guys. Mudahan aman dan biar bisa pakai penggunaan sehari-hari ya, karena biasanya di Ryzen ini lebih adem aja makainya daripada 16 biasanya guys, karena 16 performanya lumayan kencang juga. Oke, di sini masih aman banget ya, stabil juga. 16 cocok buat daily, Ryzen harusnya cocok buat daily, hemat baterai juga, buat game ya lumayan. Oke, 130-an. Nanti kita ganti kernel Ryzen dan kita tes ulang. Nanti sekalian kita buka di game juga sekalian ya guys. Jadi santai aja. Di sini kita nggak pakai Magis, jadi masuk TWRP via status bar ya guys. Oke, kita skip, langsung kita flashing ya coba.
Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kita masuk reboot recovery guys. Oke, sudah masuk TWRP guys. Dan di sini kita pakai Pit Black Recovery Project ya. Jadi disaranin samain aja TWRP-nya guys, biar aman ya. Jadi kalau di video ini berhasil, kalian juga berhasil. Dan sebelum kita mulai, kita bisa cek dulu. Oke, cek dulu filenya. Banyak banget file yang belum dihapus di sini, di HP yang di sini. Ryzen kernel 2022 03. Oke, ini dia 2022 0303 ya. Dan ini yang terbaru Ryzen kernel Giga. Jadi buat yang mau cobain bisa cobain, dan sebelum mungkin cobain bisa backup dulu buat jaga-jaga, backup boot sama DTBO buat jaga-jaga guys. Dan tinggal restore ya kalau gimana-gimana, jadi kalian nggak perlu takut guys. Ini 2022 0210 ini yang terbaru 2203. Oke, 0303. Kita flashing langsung. Dan biasanya kalau saya flashing kernel, biasanya saya wipe-nya di akhir ya. Jadi kalian bisa wipe dulu, wipe baru flash kernel, atau flash kernel baru wipe ya, bebas sih. Mana-mana nggak di wipe juga harusnya sih tetap bisa booting ya, nggak ngaruh sebenarnya. Cuma cache-nya tetap ada gitu ya. Kita hapus cache dan langsung restart. Kita tinggal tungguin bentar, mudahan bisa booting ya. Kalau nggak bisa booting ya sabar sih ya guys, sayang sabar ya bukan kalian. Oke, bisa booting ya, jadi kalian nggak perlu takut. Ini support Android 11 12 AOSP guys. Oke, buat yang mau ambil boot animasi bisa cek deskripsi, nanti dicantumin juga sekalian yang buat yang mau ya guys. Oke guys, jadi ini sudah masuk di home screen. Kalau kita lihat sih oke ya di sini, mantap. Layarnya semakin sensitif guys. Jadi licin banget layarnya di versi yang sekarang ini. Oke, di sini layarnya lebih sensitif dan licin ya kalau saya ngerasain ya, nggak tahu kenapa. Lebih sensitif. Dan ini versi Clank version ya, Ancient Clank version. Oke, ada tambahan Ancientnya lagi. Versi 15 Ryzen, mantap ya. Oke, mantap ya, layarnya sensitif. Dan kalau kita lihat di sini sama aja 950 202 sama aja ya, nggak ada yang berubah. Tapi sebelum itu kita pengen cek di, maaf jaringan bermasalah, kita nggak aktifin jaringan bos. Kita tes ya, kita tes bentar. Tapi biasanya kalau ngebug video tuh nggak langsung pas di restart ya, biasa 1 jam 2 jam 3 jam baru kelihatan dia ngebug atau enggak ya. Cuma ya kita tes aja dikit, nanti next videos kita bahas ya lagi. Nanti kalau saya ingat nanti kita bahas lagi untuk tentang ngebug atau enggaknya ya. Oke, di sini 10 detik sementara aman ya untuk di video. Bisa lah, nggak ngebug. Untuk double tapnya juga bisa, jadi aman ya untuk double tap. Layar makin sensitif, dan kita tes di game juga bisa ya. Kita tes di PUBG Mobile ya. Kalau game yang lain saya nggak install kecuali COC. Cuma nggak mungkin kita tes COC, kita tes PUBG aja guys. Di sini di Nusantara Project bawaannya ada game space, jadi kalian bisa pakai game space untuk fitur bawaannya. Di sini ada FPS info, screen record, terus ada screenshot, ada gaming mode, ada layar tetap aktif ya kayak gitu ya. Jadi kalian bisa aktifin, ada disable navigasi juga ya, biar nggak bisa ke home screen ya. Nah ini disable navigasi ini bisa di disable kalau di fitur game space nya kalau kalian mau sih.
Kalau ini diaktifkan navigasinya. Oke, kita tungguin aja, nanti kita lihatin lagi guys. Oke guys, jadi kita akan tes bentar di PUBG Mobile. Jadi kalian bisa tes sendiri ya, bebas. Kalian mau tes yang mana? Di sini bawaan ROM-nya kayak gini ya, smooth high, karena kita nggak pakai magis guys. Jadi bebas kalian mau pakai magis atau enggak. Kalau mau unlock grafik juga bebas ya. Oke, kita tes bentar, nanti kita lihatin review dan lain-lainnya guys. Oke guys, jadi untuk suhu di sini sampai 41 derajat ya, lumayan hangat ini guys. Jadi buat kalian yang suka game mungkin bisa cobain di Ryzen ini, cocok buat game juga, hemat baterai dan layarnya makin sensitif ya, yang saya rasa di sini guys. Oke, gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, share dan subscribe. See you next videos. Buat yang mau cobain bisa cek deskripsi. Next.